Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video yang ketiga yang masih membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Untuk video ini sekarang kita akan membahas mengenai penyakit dalam sistem reproduksi pada manusia. Di materi hari ini kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Apa sih penyakit-penyakit yang sering menjangkit pada sistem reproduksi atau alat reproduksi manusia? Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus. Nah, kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi, gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup pergaulan bebas, jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Nah, inilah penyebab kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gonorrhea atau GO. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini bakterinya, ini ya, kerusakan mata penderita gonorrhea. Yang kedua adalah Spillis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejalanya adalah luka pada tempat yang masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Ini bakterinya, nah ini di mulut ya. Nah, gejala penyakit pada Spillis. Yang berikutnya herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, alat kelamin wanita bagian luar, anus, dan vagina, ini alat kelamin bagian dalam. Biasanya gejalanya itu gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Nah, pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Ini bakterinya. Nah, ini herpes ya, penyakitnya. Kita lanjutkan. HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficient Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Nah, saat ini penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, lebih kenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Fase selanjutnya AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalannya
kekebalan tubuhnya sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Ini virusnya, ini penderita. Yang berikutnya adalah keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri atau virus dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Ini biasanya terjadi pada perempuan. Nah, ini jamurnya. Yang berikutnya epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria, yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadi penyakit ini adalah pergaulan bebas. Nah, itulah jenis-jenis penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara pencegahan agar tidak terserang penyakit. Nah, penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Nah, berikutnya beberapa upaya untuk mencegah penyakit tersebut. Yang pertama adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jin. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Jadi jangan satu hari itu terus. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Nah, darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Nah, bagi perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan yang partiliner atau secara terus-menerus. Nah, penggunaan sabun pembersih daerah wanita akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik, yaitu flora normal di dalam vagina. Selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, faktor yang kedua adanya kelainan itu adanya pergaulan bebas dan penggunaan narkoba, transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit, diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan dan kelahiran. Nah, agar dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah menjauhkan diri dari pergaulan dengan narkoba.
Gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif sehingga kamu dapat lebih berprestasi. Nah, itulah kelainan penyakit dan cara mencegahnya. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.